Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak Ahmad Mardalis selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Iptek yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan bab 6 yaitu epistemologi dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silva Dwi Prihantika NIM B100190532 dan dua teman saya Salwa Hanifah Yumna dengan NIM B100190534 dan juga Aprilia Kumalasari dengan NIM B100190529. Oke, pembahasan epistemologi apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama, apa yang diketahui oleh manusia? Kira-kira apa aja yang dapat diketahui oleh manusia? Yang kedua, apa metode dan sarana yang digunakan? Dan yang ketiga, peran akal dan wahyu sebagai pengembangan ilmu. Sebelum membahas tentang epistemologi dalam Islam, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang apa saja ranah keilmuan. Ranah keilmuan itu meliputi epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, dan sedangkan aksiologi adalah kajian tentang ilmu pengetahuan. Dan ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu dari bab filsafat. Selanjutnya, epistemologi menurut para tokoh. Menurut Ibnu Khaldun, epistemologi dilandaskan kepada beberapa teori kunci, yaitu peradaban, pemikiran, pengajaran, dan pembagian ilmu epistemologi ada beberapa, yaitu al-tarikh, al-waqi, al-ijma. Dan menurut Al-Ghazali, pada dasarnya epistemologi merupakan krisis mencari tempat yang tepat bagi daya-daya mengetahui dalam skema total pengetahuan. Al-Farabi menjelaskan bahwa epistemologi adalah tentang eksistensi manusia untuk ilmu pengetahuan. Selanjutnya langsung saja memasuki materi epistemologi dalam Islam. Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem yang berarti kebenaran, pengetahuan, dan logos yang berarti pikiran, kata, atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau teori knowledge. Dari dua gambar tersebut, saya simpulkan bahwa manusia hanya mengetahui apa-apa saja yang nampak, baik berupa bunyi, rasa, maupun gerak. Dari gambar tersebut, sebelah kiri, seseorang sedang ingin menulis. Itu adalah bentuk pengungkapan rasa melalui gerak, yaitu menulis. Dan dari gambar sebelah kanan, seseorang sedang mengamati. Hal itu yang difikirkan adalah merupakan bentuk dari rasa. Dan manusia tidak dapat mengetahui sesuatu yang tidak nampak. Maka dari itu epistemologi yang berpusat pada apa yang ada atau yang bisa diindera, baik mencium, mendengar, meraba, melihat, dan lainnya. Selanjutnya adalah apa yang dapat diketahui oleh manusia. Menurut epistemologi barat, objek yang dapat diketahui manusia adalah segala sesuatu sepanjang ia dapat diamati secara indrawi. Objek empiris dapat dijelaskan secara rasional, namun non-fisik dan non-indrawi tidak dapat dijelaskan secara rasional atau tidak termasuk. Menurut epistemologi Islam, bahwa apa yang dapat diketahui manusia tidak hanya objek fisik yang dapat diamati secara indrawi. Oleh para filosof muslim, biasa disebut mahsusat atau sensibles, tetapi juga objek-objek non-fisik, non-material, atau metafisika. Oleh para filosof muslim disebut makulat atau intelligibles, seperti aksioma-aksioma mental, matematika, konsep realitas imajinal, dan spiritual. Perbedaan antara epistemologi barat dengan epistemologi Islam. Yang pertama,
Epistemologi Barat berdasarkan kepada praduga, sedangkan epistemologi Islam didasarkan kepada kajian metafisika. Yang kedua, epistemologi Barat bersumber hanya kepada akal dan data fakta empiris, sedangkan epistemologi Islam bersumber kepada wahyu, akal sehat, panca indera, dan intuisi. Yang ketiga, epistemologi Barat pendekatannya bersifat dikotomi, sedangkan epistemologi Islam pendekatannya bersifat tauhidi. Yang keempat, epistemologi Barat objeknya fisik, observable, dan penalaran, sedangkan epistemologi Islam objeknya fisik sekaligus metafisik. Yang kelima, epistemologi Barat ilmunya bebas nilai atau free value, sedangkan epistemologi Islam bersifat ilmu syarat dengan nilai atau valuable. Yang keenam, epistemologi Barat validitasnya kebenarannya hanya bertumbuh kepada rasio empiris, sedangkan epistemologi Islam validitas kebenarannya konteks atau data dan fakta diselaraskan dengan teks atau wahyu. Yang terakhir, epistemologi Barat berorientasi kepada dunia semata, sedangkan epistemologi Islam berorientasi kepada dunia dan akhirat. Cara mengetahui objek. Pemikir dan ilmuwan Barat menggunakan metode ilmiah pokok, yaitu observasi. Observasi adalah pengamatan indrawi terhadap objek-objek. Pemikir dan ilmuwan Islam tidak hanya dengan metode observasi, tetapi mereka juga menggunakan metode logis atau demonstratis atau burhani dan metode intuitif atau irfani untuk objek-objek non-fisik, non-material, atau metafisika. Keterbatasan indera manusia. Keterbatasan indera membuat orang dapat memiliki berbagai pendapat, seperti melihat gambar ini. Menurut penglihatan sebagian orang, gambar ini bergerak, dan menurut beberapa orang, gambar ini diam saja atau tidak bergerak, karena masing-masing manusia mempunyai imajinasi. Hal ini merupakan salah satu contoh perbedaan pendapat antar manusia karena keterbatasan indera manusia. Cara mengetahui objek ilmu dalam Islam. Jenis objek, objek fisik atau mahsusat. Metode pertama, metode observasi atau bayani. Daya sarananya, indera atau his. Cara kerjanya, mengamati objek. Metode kedua, demonstrasi atau burhani. Daya sarananya, menggunakan akal atau akal. Cara kerjanya, dengan mengabstraksi dan mendalami makna universal dari data-data indrawi. Jenis objek yang kedua yaitu objek non-fisik atau metafisika atau makulat. Metode yang pertama yaitu demonstrasi atau burhani. Daya sarananya menggunakan akal atau akal. Cara kerjanya yaitu menyimpulkan dari yang diketahui indera menuju yang tidak diketahui indera. Metode yang kedua, intuitif atau irfani. Daya sarananya menggunakan imajinasi atau mutakhayilah. Cara kerjanya, kontak langsung dengan objek imajinal yang hadir dalam jiwa. Metode yang ketiga, intuitif atau irfani. Daya sarananya menggunakan hati atau qalbu. Dengan cara kerja, kontak langsung dengan objek non-fisik yang hadir. Selanjutnya, akal sumber pengetahuan dan metode keilmuan. Akal sebagai sumber pengetahuan yaitu bahwa ide-ide besar lahir berasal dari akal yang diaktualisasikan seperti teori-teori fisika yang bersumber dari empiri yang indrawi. Selanjutnya, akal metode keilmuan yaitu akal bila diaktualisasikan untuk menyimpulkan dari apa yang tidak diketahui indera menuju apa yang diketahui indera dan menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, wahyu sumber pengetahuan dan metode keilmuan. Wahyu berperan sebagai sumber pengetahuan, yaitu bahwa suatu yang bersifat transendental dari Tuhan membuat tentang asal-usul hakikat dan tujuan manusia dan alam, serta membimbing tindakan individu dan kolektif. Wahyu berperan sebagai metode keilmuan, yaitu Allah memberikan manusia daya atau sarana, indera, imajinasi, akal, dan hati untuk memperoleh pengetahuan.
Selanjutnya, akal dan wahyu dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, setelah 2 persoalan epistemologis diperoleh jawabannya, sampailah pada posisi akal dan wahyu dalam perspektif pengembangan ilmu, baik secara umum sebagai sumber pengetahuan dan metode keilmuan maupun secara khusus sebagai etos keilmuan dan etos etik keilmuan. Selanjutnya, akal sebagai metode keilmuan karena mampu mengaktualisasikan dan mengabstraksikan dan mengembangkan pengetahuan. Akal sebagai sumber ilmu karena yang menghasilkan produk berbagai objek ilmu. Wahyu sebagai sumber pengetahuan karena wahyu dipelajari menghasilkan ilmu dan objeknya. Selanjutnya ada skema sumber pengetahuan, yaitu Allah Al-Alim. Yang pertama ada ayat kauniyah, yaitu mempelajari tentang semesta, ilmu-ilmu alam, sains, fisika, dan kimia. Selanjutnya ada manusia, basyar atau insa, yaitu mempelajari ilmu biologis dan sosial atau budaya, yaitu menjelaskan tentang pendidikan, ilmu sosial, dan humaniora. Selanjutnya ada ayat kauliyah, yaitu menjelaskan tentang ilmu kauli, yaitu fikih dan akhlak. Kaca yang bening menunjukkan gambaran wajah, persahabatan yang baik mencerminkan gambaran jiwa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.